menjadi provinsi dengan jumlah lansia terbanyak. Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai mengarahkan sejumlah program perlindungan sosial bagi lanjut usia atau lansia ke Kabupaten Jember. Sebab jumlah lansia di Jember tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur, mencapai lebih dari 415.000 jiwa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat berkunjung ke Jember Sabtu 31 Mei 2025 menyebutkan, tren peningkatan usia harapan hidup di Indonesia harus diikuti dengan penguatan sistem perlindungan negara. Apalagi proyeksi Badan Pusat Statistik menunjukkan populasi lansia nasional diperkirakan menyentuh 20% pada 2045. Beberapa skema bantuan sosial pun sudah mulai dijalankan. Mulai dari program Keluarga Harapan yang menjangkau lebih dari 5 juta lansia, bantuan sembako untuk 8 juta lansia miskin, layanan nutrisi dan home care bagi 156.000 lansia, hingga pemberian bantuan permakanan. Menurut Gus Ipul, pendekatan Kemensos tidak hanya administratif tapi juga menyentuh kebutuhan nyata, termasuk dukungan medis, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan untuk lansia yang masih mampu berkarya. Kelompok-kelompok rentan, kepada lansia, anak-anak telantar, dan juga kepada fakir miskin, Pak Presiden meminta kita mulai dengan konsolidasi data. Maka kalau ditanya apa langkah-langkah ke depan dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di Kabupaten Jember yang disampaikan Pak Bupati tadi, apa yang akan kita lakukan? Pertama adalah kita akan mengkonsolidasikan data. Datanya sudah tunggal sekarang sesuai Inpres nomor 4 tahun 2025, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Semuanya harus pakai data ini. Dengan begitu, tentu program-program kita ke depan kita harapkan lebih tepat sasaran. Jadi lebih tepat sasaran. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Setelah itu intervensinya apa? Pertama tadi diberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bagi mereka para lansia yang memerlukan rehabilitasi, kita sediakan ada sentra-sentra milik Kementerian Sosial maupun rumah singgah milik kabupaten kota. Yang ini untuk melayani kelompok-kelompok rentan yang kita sebut sebagai kelompok 12 pas itu. Nah, yang berikutnya tentu bagi yang memungkinkan kita dorong dengan pemberdayaan. Inilah beberapa langkah ke depan. Nah, dengan adanya data tunggal ini tentu sasaran kita akan lebih tepat. Pemerintah Kabupaten Jember pun menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya konkret memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan angka kemiskinan di daerahnya masih tinggi, terutama dalam kategori kemiskinan ekstrim. Gus Fawaid menyebut Kementerian Sosial telah merespon cepat arahan Presiden Prabowo dalam penanganan kemiskinan. Maka dirinya optimis jika intervensi berjalan konsisten, angka kemiskinan di Jember bisa ditekan dalam 5 tahun ke depan. Luar biasa mewakili masyarakat Jember karena Gus Menteri, Gus Ipul, Mensos sudah mempercayakan Jember menjadi tuan rumah mengadakan Hari Lansia lanjut usia pada tahun 2025 di Kabupaten Jember. Tentu ini pertanda baik bagi kami Jember. Hari ini Jember kembali dipercaya setelah sekian lama. Mungkin kita jarang sekali ada event-event nasional. Hari ini kami dipercaya, maka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gusmen. Kemudian yang kedua, komitmen Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan saya mengakui luar biasa, dan Gus Menteri sangat gercep sekali untuk menetralisir apa yang menjadi visi misi Presiden. Dan hari ini Kabupaten Jember mendapatkan anugerah yang luar biasa karena kita tahu bahwa Jember mempunyai angka kemiskinan terbanyak kedua se-Jawa Timur secara absolut dan mempunyai angka kemiskinan ekstrim tertinggi se-Jawa Timur. Tentu atas sinergi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Mensos, dengan pemerintah Kabupaten Jember, 5 tahun ke depan insya Allah kemiskinan di Jember akan kami tekan sehingga bisa berkurang signifikan termasuk kemiskinan ekstrim. Sekali lagi terima kasih Gusmen, dan saya terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Sebagai bentuk komitmen, bantuan senilai 21,3 miliar rupiah disalurkan untuk lansia di Jember. Bantuan tersebut mencakup akses nutrisi, kebutuhan dasar, layanan operasi katarak, hak sipil hingga program kewirausahaan. Laporan Dwi Mega, Tada Today TV Jember.